Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa rizqan wasi'an halalan thayyiban wa amalan mutaqabbalah. Kita buka share screen untuk menunjukkan LMS dan kontrak kuliah kita pada hari ini ya, Bapak Ibu. Kita Zoom meetingnya atau video conference-nya mungkin sekitar sampai 9 atau bisa lebih cepat. Ini nampak Bapak Ibu? Kelihatan? Nampak. Baik. Seperti biasa, di sini kita pertama kali kita harus sampaikan tentang apa kontrak kuliah. Sorry, ini kita harus mute ya, yang lain tolong di mute dulu. Karena ada yang sambil ngajar kayaknya ribut ya. Baik, kita lihat di kontrak kuliah pada hari ini. Sudah saya siapkan kontrak kuliah, Bapak Ibu bisa lihat di LMS-nya. Ya. Di hari Senin pretest, Bapak Ibu sudah melakukan pretest ya. Kalau belum melakukan pretest, silakan pretest setelah kita pikon pada pagi hari ini. Seharusnya tadi ya jam 7 sampai 7.30. Kemudian dilanjutkan dengan mengunggah kontrak belajar ya. Saya sudah unggah ini ya. Untuk pretest ini soalnya 12 soal. Saya lihat sudah dimasukkan di LMS. Kemudian penyamaan persepsi, menilai, mengomentari resume. Oke, berarti kita sekarang penyamaan persepsi untuk jam sekitar jam 10 ya sampai jam berapa nih? Kalau di sini sih jam 1 ya. Jam 1 untuk KB 1, kemudian jam 2 sampai jam 3 KB 2, dilanjutkan dengan jam 10 sampai jam berapa, jam 8 sampai jam 9 malam itu untuk KB 4, 16 sampai 17 KB 3, 20 sampai 21 KB 4. Berarti resume seharusnya hari ini selesai ya. Saya harapkan Bapak Ibu jangan menunda kecuali ada halangan yang tidak bisa ditinggalkan. Biar tidak jadi pikiran. Ngeresum itu kan mudah ya Bapak Ibu. Sekarang apalagi di zaman sekarang banyak fasilitas, banyak alat ya. Saya tidak perlu jelaskan alatnya seperti apa. Tapi sangat mudah untuk ngeresum. Ratusan bahkan ribuan halaman itu bisa jadi 1 hari. Bahkan 1 jam ya kalau saya. Tapi ya Bapak Ibu, yang paling penting tujuan ngeresum ini untuk membaca materi ya. Karena itu saya mengharapkan Bapak Ibu membaca materi. Kalau bisa paling telat itu besok itu sudah final untuk resumnya. Dan kalau besok terpaksa sampai besok itu kan konsekuensinya jadi double tugasnya. Ada analisis bahan ajar. Nah, di sini ada analisis bahan ajar, KB1-nya jam 7 sampai jam 9, kemudian KB2-nya jam 9 sampai 11, kemudian KB3-nya 11 sampai jam 1, KB4-nya KB4-nya jam 1 sampai jam 3. Nah, kemudian di hari Rabunya tes formatif dan membuat PBL ya. Problem pembelajaran berbasis masalah problem based learning. Nah, ini harus diselesaikan pada hari Rabu tanggal 27. Paling telat kalau di sini jadwalnya itu 15 sampai pukul 19. Ya, kalau bisa lebih cepat lebih bagus ya. Jangan sampai hari Kamisnya ya. Ribet saya harus ngoreksinya karena kita biasanya ada kerjaan lain lagi. Saya yakin Bapak Ibu juga sama ya. Punya kesibukan sambil mengajar juga. Nah, kalau bisa biar efektif anak-anaknya dikasih tugas saja. Dikasih tugas
Kemudian Bapak Ibu bisa fokus untuk mengerjakan PPG, tugas-tugas PPG, begitu. Baik Bapak Ibu, untuk resumnya di sini kita buka sama-sama. Resum KB1, resum KB2, resum KB3, dan resum KB4 ya. Nanti disesuaikan dengan modul yang telah disediakan. Modulnya ada di sini tentang evaluasi pembelajaran. Nah, bisa di-download dan betul-betul dibaca. Jangan sampai resumnya, saya sering menemukan mahasiswa ngeresum itu terlalu banyak dan ada juga yang terlalu sedikit. Saya mengharapkan resum itu paling banyak itu 15, paling sedikit itu 10 halaman ya. Nah, kemudian perhatikan Bapak Ibu, saya sangat ketat masalah plagiasi, kemiripan ya. Kalau bisa tingkat plagiasi atau kemiripannya itu rendah. Saya sangat menghargai yang kurang dari 20%. Saya akan berikan nilai yang tinggi. Biasa saya kasih nilai 95 ya. Kalau dia resumnya kurang dari 20%. Tapi kalau dia lebih, selagi itu masih kurang dari 50, saya tetap kasih nilai walaupun lebih rendah ya. Makin menurun, makin menurun. Semakin mendekati 50, saya akan kasih nilai yang makin rendah. Nah, kalau di atas 50, saya tidak kasih nilai sama sekali. Untuk itu Bapak Ibu harus paraphrase, diparafrase atau diperbaiki, kemudian diupload ulang. Ya, ingat ya. Tidak boleh lebih dari 50 karena kesepakatan di kampus. Kalau saya pribadi, saya 20 biasanya. Mahasiswa saya kalau lebih dari 20 tidak boleh, tidak saya nilai. Tapi karena katanya di kelas kemarin, di kelas akidah akhlak yang kemarin, itu kampus menetapkan 50. Ya sudah, saya ikuti saja. Tapi saya sangat memberikan apresiasi yang tinggi kalau Bapak Ibu bisa membuat resum dengan tingkat kemiripan atau plagiasi di bawah 20. Itu akan saya kasih penghargaan yang luar biasa. Kemudian untuk menghindari plagiasi, bagaimana Bapak Ibu? Salah satu cara yang paling efektif adalah membuat bagan, membuat grafik, mind map atau peta konsep, ya, ataupun gambar-gambar yang lainnya. Nah, bisa membuat bagan itu kan Microsoft Word sudah bisa ya, sudah mendukung. Atau menggunakan PowerPoint juga bisa, nanti di copy ke Microsoft Word. Nah, dibuat bagan seperti begitu. Jadi poin-poin pentingnya saja, jangan ditulis semua, namanya saja resume ya. Tapi ingat tadi, jangan juga terlalu sedikit. Ada yang hanya 3 halaman, ya saya kasih nilai rendah juga. Berarti dia tidak membaca ya. Tidak mungkin hanya 3 halaman kan. Nah, ada yang 5 halaman, ada yang 10 halaman, kayak gitu ya. Jadi disesuaikan mewakili poin-poin penting dari apa yang kita resume, apa yang kita baca ya dari modul-modul ini. Ini kayak di modul 1 misalnya, ini ada berapa halaman modul 1 ya. Coba kita lihat dulu. Nah ini ada 35 halaman. Anggap 30 lah dikurangi dengan ini ya, dengan halaman 1. Nah 30 ini bisa diresum menjadi 10 halaman ya. Nah, bagaimana caranya? Jangan di copy paste, tapi dilihat isi atau substansinya. Nah, ya, dipahami isi atau substansinya. Nah, kayak gini ya, gambar-gambar seperti ini boleh ya, meresum menggunakan gambar-gambar. Oke. Kemudian yang KB2 ada berapa halaman ini? Ini kayaknya lebih banyak halamannya ya. Oh sama ya, 33 halaman. Nah, 33 halaman. Ini tentang eh, pengukuran, kemudian tentang asesmen atau penilaian. Saya rasa para guru pasti tahu lah ya bagaimana cara menilai, bagaimana cara mengukur.
bagaimana cara mengevaluasi. Jadi kegiatan kita pada mata kuliah evaluasi pembelajaran itu sebenarnya tidak lepas dari pengukuran, penilaian, dan evaluasi. Ada evaluasi diagnostik, ada evaluasi otentik, ada evaluasi formatif, ada penilaian asesmen eh, summatif, yaitu penilaian atau asesmen ya, bukan evaluasi ya. Ada penilaian diagnostik itu pretest, ada penilaian otentik itu sesuai dengan konteks pembelajaran. Kemudian ada penilaian formatif biasanya di tengah kegiatan pembelajaran, asesmen diagnostik to pretest, kemudian sumatifnya biasa di akhir seperti itu. Baik, kemudian di KB yang ketiga, di KB 3 ini ada 41. Ya, 41 juga diringkas kalau bisa 10 halaman ya. Kemudian yang selanjutnya di KB 4 ini lebih sedikit ya. Bisa saja tetap saya nilai ya 5 atau 8 itu masih saya nilai tinggi lah kalau untuk KB 4 karena materinya hanya sedikit, 5 halaman atau 8 halaman. Yang penting perhatikan jangan copy paste karena kadang kalau udah mirip dengan punya teman atau punya saudara atau punya sahabatnya yang sudah mengikuti mata kuliah sebelumnya, coba disubmit di sini biasanya tetap kedeteksi dan kita ketika diperbaiki itu akan meningkat plagiasinya. Jadi harus betul-betul dibaca. Kemudian untuk analisa bahan ajar di sini analisa bahan ajarnya akan ada video, artikel, kemudian artikelnya ada 2, artikel 1 dan artikel 2. Nah, Bapak Ibu boleh memilih salah satu materi ini, ya, kemudian melakukan menulis 3 konsep, dilanjutkan dengan kontekstualisasi pemaparan materi dalam bahan ajar dan realitas sosial, sesuaikan dengan kondisi Bapak Ibu di sekolahnya, kontekstualisasikan. Kemudian refleksi itu semacam review kembali tentang konteks materi ajar yang lebih dalam pembelajaran yang lebih bermakna ya. Nah, ini ada filenya sudah ada di sini. Instruksinya kayaknya salah nih ya. Ntar saya ambil instruksinya. Instruksinya itu jumlah analisa bahan ajar itu tidak boleh lebih dari 1.000 kata. 1.000 kata ya. Untuk menghindari plagiasi juga. Kalau terlalu banyak biasanya plagiasinya tinggi, kemiripannya tinggi. Nah, ini instruksinya ya. Analisa bahan ajar itu boleh memilih 1 dari 3 materi. Jumlahnya tidak boleh lebih dari 1.000 kata. Di bawah 1.000 kata boleh. Nah, ini kita simpan instruksinya. Oke. Analisa bahan ajarnya ada berapa ini? Secara otomatis ada 4 juga ya, setiap KB ya. Nah, ini sudah sampai 4. Sama. Kemudian untuk tes formatifnya, saya sudah buat soal, ada 10 soal. Ada 10 soal, berarti ini hari Rabu ya Bapak Ibu. Nah, 10 soal. Jangan Bapak Ibu mengerjakan sambil membaca, karena waktunya singkat. Jadi, baca dulu, baru mengerjakan tugas. Ini mudah semua kok. Kemudian untuk tugas PJL, PBL, Bapak Ibu PBL kan? Problem Based Learning kan? Bukan PJBL ya? Betul ya? Ya, betul berarti ya, PBL ya. Ya, ya, ya. Kita lanjutkan karena ini PBL yang merupakan kelanjutan dari tugas sebelumnya. Berarti sekarang melakukan eksplorasi, ya.
Eksplorasi penyebab masalah, menggali penyebab masalah pembelajaran dengan melakukan kajian literatur. Ingat ya, kajian literatur itu mencari artikel jurnal atau studi sebelumnya tentang materi yang akan dibahas dalam PBL ini. Misalnya, dan menulisnya juga harus benar Bapak Ibu. Saya berikan contoh ya, gini. Saya berikan contoh. Sorry, ini salah buka. Kita berikan contoh. Nah, misalnya begini. Menurut menurut Zuhaili, misalnya Wahbah Az-Zuhaili. Zuhaili tahun 2003 mengatakan bahwa fikih adalah pemahaman tentang dan seterusnya misalnya kan. Nah, ini nanti di daftar pustaka atau referensinya itu ditulis ya, ya Juhaili, Wahbah tahun 2003 judulnya apa? Ini titik ya. Titik fikih Islam wa adilatuhu. Misalnya titik apa ini? Penerbitnya, tulis penerbitnya apa? Kemudian kota apa? Kota yang penerbitnya apa? Nah, begini. Jangan sampai mengambil kutipan seseorang tapi tidak dikutip nama orangnya. Ada saya temukan di kelas kemarin begitu. Ya, ini namanya literatur review ya, telusuri literaturnya. Bisa dari jurnal, buku, atau dokumen yang relevan. Kemudian menggali penyebab masalah. Melakukan kajian realitas ini murni Bapak Ibu melihat fakta di lapangan, di tempat mengajar Bapak Ibu, di sekolah Bapak Ibu ya, begitu. Kemudian kalau untuk membuat soal segala macam, ini ada materi tambahan juga sudah saya siapkan bagaimana cara membuat soal kisi-kisi soal HOTS, kemudian soal LOTS dan HOT bisa dibaca di sini. Pretestnya sudah ada. Kalau nanti capaian pembelajarannya atau nilai tesnya rendah akan otomatis diberikan remedial. Baik Bapak Ibu, saya rasa itu pemaparan tentang LMS. Jika ada yang ingin ditanyakan karena kurang jelas, silahkan ditanyakan Bapak Ibu. Kalau tidak ada, kita selesaikan karena Bapak Ibu juga perlu untuk melakukan pretest dan juga tugas-tugas yang lainnya. Saya harap Bapak Ibu, khusus yang ikut saya pelatihan kemarin, saya udah berikan kisi-kisi lah ya, bagaimana cara menulis yang benar. Walaupun itu sangat-sangat singkat ya, sangat-sangat singkat. Bagaimana cara mencari karya ilmiah, literatur, dan lain sebagainya. Oke, saya rasa cukup ya. Ada pertanyaan? Ya silakan Pak Arwani. Jadi, monggo. Baik, oke. Ya, oke. Jadi begini, untuk kontekstualisasi pemaparan materi dalam bahan ajar dengan realitas sosial. Ini kontekstual. Kontekstual itu kita bumikan, istilah dalam dalam bahasa ilmiah itu dibumikan sesuatu yang masih teoritis, yang masih konsep di satu ini yang poin A kan kita bicara konsep ya. Kemudian yang poin B ini perwujudan dari konsep, manifestasi dari konsep dalam konteks realitas eh, bahan ajar, materi ajar dengan realitas sosial. Jadi eh, pemaparan materi dalam kenyataan, dalam fakta sosial, fakta di lapangan. Misalnya apa? Kita lihat nih eh, tentang evaluasi pembelajaran. Salah satu video di sini bicara tentang evaluasi pembelajaran. Misalnya, Bapak tulis nih, evaluasi satu konsep evaluasi pembelajaran
evaluasi pembelajaran, yang kedua pengukuran pembelajaran, yang ketiga asesmen pembelajaran. Kan ada 3 konsep ya. Nanti dalam konteks bahan ajar, bagaimana cara membuat evaluasi yang baik, kemudian bagaimana cara membuat penilaian yang baik dalam bentuk bahan ajar, misalnya membuat soal hot, load, dan lain sebagainya. Dalam realitas sosial, bagaimana jika kita tetap terapkan kepada siswa, misalnya kepada siswa yang di sekolah keagamaan, misalnya yang ada yang slow learner, ada yang berkebutuhan khusus, atau yang normal. Ini kita kontekstualisasikan begitu. Dan yang ketiga, merefleksikan kontekstualisasi materi bahan ajar dalam pembelajaran yang bermakna. Kalau di sini ini masih cerita bahan, kalau ini mengaplikasikan. Ya, kalau ini B ini cerita bahan ajarnya, ya, dari konsep diwujudkan dalam bahan ajar, kemudian ini dilaksanakan dalam kegiatan pembelajaran, kayak gitu. Ya, berarti ini teoritis. Teoritis kita turunkan dalam kisi-kisi ataupun dalam materi, ya kan? Materi kita wujudkan dalam kegiatan pembelajaran yang bermakna. Nah, begitu ya. Melakukan tes, refleksi itu apa? Review. Direfleksikan atau dicerminkan. Refleks itu kan artinya cerminan ya. Dicerminkan hasil kontekstualisasi, dicerminkan kepada pembelajaran yang bermakna. Bisa dipahami ya Pak? Ya, berarti sudah bisa dipahami. Saya ulangi lagi. Yang pertama adalah menulis konsep. Misalnya tadi tentang evaluasi. Metode evaluasi itu apa saja sih? Seperti itu ya. Misal ada 3 evaluasi dari video itu. Ya, dari 3 itu kita catat, kita jelaskan maksudnya, maknanya, begitu. Setelah kita jelaskan jenis-jenis fungsi dan tujuannya, misalnya itu masih bicara konsep. Kemudian nanti kita buatkan bahan ajar. Ya, dari konsep tadi kita buatkan bahan ajar. Ya, materi ajar. Materi ajar tentang bagaimana membuat evaluasi pada mata kuliah, mata pelajaran fikih misalnya. Nah, ini cara membuat bahan untuk dievaluasi pada mata pelajaran fikih. Sesuai dengan realitas ini ya. Sesuai dengan realitas sosial itu konteks sosialnya ya. Konteks sosial. Kemudian habis itu ini cara membuat soalnya ini berarti sampai ke situ ya. Dalam pembelajaran. Kalau dalam mata kuliah evaluasi. Tapi kalau dalam mata pelajaran yang lain mungkin berbeda ya. Tidak mesti dalam bentuk soal kayak gitu. Ini kan kita bicara tentang evaluasi karena materi-materi ajar ini tidak akan jauh dari materi evaluasi, asesmen, dan pengukuran atau pengukuran, penilaian, dan evaluasi. Maka yang 3 ini juga tidak akan jauh dari hal tersebut gitu. Ini kok berubah lagi ya? Udah kita ubah tadi. Itu ya Pak. Kemudian Pak Zainul Majid. Ya Pak Zainul Majid. Assalamualaikum. Ya silakan. Waalaikumsalam warahmatullahi. Ini Pak masalah analisa bahan ajar. Ya. Pengalaman dari dosen yang kemarin ketika kita buat sempat bingung. Beliau menginginkan enggak pakai tabel di Ya. analisa bahan ajarnya. Terus yang menurut Bapak yang paling bagus yang ada dikehendaki Bapak itu pakai tabel untuk paragraf. Yang penting komponennya tidak kurang. Jadi komponen tersebut. Iya, kalau bagi saya tidak masalah mau pakai tabel, mau pakai paragraf. Yang penting ya tadi itu komponen-komponennya tidak direduksi ya, tidak dikurangi. Nah, kita kan bicara substansi bukan bicara bentuk ya. Bentuk kan macam-macam. Bisa pakai grafik, diagram, bisa pakai tabel, bisa pakai narasi uraian dalam bentuk paragraf atau seperti karya ilmiah ya. Gitu. Itu saya tidak
persoalkan masalah itu. Ya Ya, Pak, terima kasih. ya sama-sama. Sebentar ini kok tidak bisa diubah. Ntar Pak kita ubah ini. Masih ada yang ingin ditanyakan? Silakan. Yang ingin diskusi. Saya perbaiki ini soalnya berubah lagi. Ayo Pak Ali Murtado mungkin itu Pak. Ya, mungkin ya Pak Arwani, silakan Pak Arwani. Ada yang lagi mau ditanyakan? Mm-mm. Enggak, kemarin Bapak sudah ada permasalahan kan kemarin? Oh begitu ya. Ya, kalau soalnya ada kelas yang lain kemarin dia melanjutkan. Nah, kalau memang seperti itu, ya. Oh begitu ya. Jadi kayaknya jadi lebih berat malah ya kalau kayak gini. Kalau kemarin kami melanjutkan yang sudah ada sampai langkah berapa itu dilanjutkan pada eksplorasi penyebab masalah, kemudian menggali penyebab masalah. Kalau memang kayak begitu kemarin-kemarin, ya silakan saja ya. Saya tidak persoalkan. Intinya boleh saja itu. Intinya saya tidak ingin memberatkan sebetulnya. Tapi bagi Bapak Ibu yang menyesuaikan dengan modul, memang itu lebih bagus menurut saya sesuai konteks modul kan. Tidak mesti apa namanya pembelajaran yang sebelumnya. Tapi kan modul ini juga sesuai dengan mata kuliah yang Bapak Ibu, mata pelajaran yang Bapak Ibu ajarkan atau yang Bapak Ibu ampuh. Ya topik masalahnya bebas. Uh, Intinya tadi kayak kayak analisa bahan ajar itu kan ada kontekstualisasi. Ketika Bapak Ibu bicara tentang evaluasi, maka evaluasinya pada mata pelajaran apa? Evaluasinya pada mata pelajaran fikih berarti kan sesuai yang Bapak Ibu ajarkan atau pada mata pelajaran Al-Quran hadis atau mata pelajaran yang lainnya. Tapi bicaranya cara evaluasinya yang dibicarakan dalam mata kuliah ini adalah bagaimana mengevaluasi mata pelajaran fikih. Nah, evaluasi penilaian, kemudian pengukurannya bagaimana caranya. Ya, kita bicara sesuai dengan modul kan, tapi konteksnya pada mata pelajaran yang Bapak Ibu ajarkan, begitu. Ya, silakan tadi siapa yang angkat tangan ya? Berarti Ya, boleh sama-sama. melanjutkan Pak. Iya, silakan saja lah melanjutkan, Iya, nggak ada masalah biar menurut terlihat saya. hasilnya itu kan. Iya, silakan saja. Kalau sampai setengah itu tidak akan mungkin terlihat gitu. Ya, ya Pak Khalis silakan monggo. Khalis. Terima kasih Pak. Untuk materi PBL, untuk PBL itu kan kemarin sebagian memang Pak, meloncat-loncat. Artinya ada yang menggunakan modul sebagai bahan PBL, ada yang menggunakan dari fakta di lapangan sebagai PBL. Nah, kemarin-kemarin termasuk saya itu membuatnya dari kasus yang ditemui di lapangan, misalnya banyak yang ngantuk, banyak yang tidur, rame, dan seterusnya. Nah, kalaupun nanti ini dirubah yang baru misalnya, berarti kita ngambilnya dari segi evaluasi, begitu Pak ya? Betul, berarti Bapak bagaimana pendekatannya untuk melakukan evaluasi siswa-siswi yang bermasalah seperti itu, yang kurang konsentrasi, yang slow learner, itu diungkapkan begitu, dikaitkan begitu ya. Karena Bapak konteksnya tadi kan udah tentang siswa-siswi yang
ngantuk, tidur dan lain sebagainya. Masalahnya seperti itu. Sekarang bagaimana untuk Bapak untuk menyelesaikan persoalan itu sehingga mereka mendapatkan prestasi yang maksimal. Misalnya membuat materi ajarnya, melakukan asesmennya, penilaiannya, gitu. Sehingga mereka menjadi semangat, aktif, dan partisipatif dalam pembelajaran Bapak. Berarti Begitu. bisa kasus misalnya milik saya itu berarti bisa saya lanjutkan pada tataran solusi gitu ya. Iya, iya. Nah, kalau masalahnya sudah diungkap, kan berarti Bapak masalahnya sudah diungkap ya. Ya, Kayak gitu ya. cuman Kalau kemarin itu, masalahnya sudah, mohon maaf, kemarin itu beberapa miliknya teman-teman itu dan termasuk saya, rata-rata jarang yang pakai literatur. Jadi pakainya langsung saja ambil dari jurnal atau apa misalnya untuk apa namanya ya, mengidentifikasi sumber dan menentukan masalah itu kan kita tetap mengacunya pada teori yang ada di jurnal atau apa. Lah itu rata-rata tidak dipakai literatur tapi diambil langsung gitu aja. Nah, apa itu iya. Sebenarnya apa yang Bapak lakukan itu adalah proses literatur review. Cuma Bapak itu literatur review-nya tidak tepat, caranya saja yang tidak tepat. Mestinya kalau sudah mengambil dari literatur ditulis literaturnya siapa, judulnya apa, ya kan? Nggak boleh ya kita kopas saja, tapi tidak dikasih dicantumkan. Pak, link jurnalnya saja kemarin itu. Link jurnal itu kan di daftar pustaka, Pak. Tapi kalau pas kita ngutip itu mestinya kita cantumkan ini tulisan siapa gitu kan. Misalnya menurut Sumin tahun 2023 mengatakan begini, nanti si Sumin itu diikutip di sitasi atau dicatat di bibliografi atau referensinya. Jangan sampai tidak ada. Nah, itu baru benar literatur review. Kalau tidak begitu berarti itu nggak boleh sebetulnya ya, harusnya dicantumkan gitu. Jadi tambahkan. Itu yang pertama, berarti ini boleh bikin baru, boleh lanjut. Intinya kan begitu Pak ya. Ya, boleh saja. Cuma saya berharap harus ada hubungannya dengan evaluasi ya. Dengan evaluasi. Dikaitkan dengan persoalan evaluasi. Jangan sampai berdiri sendiri. Seandainya Bapak Ibu sudah mengeksplorasi persoalan pembelajaran fikih, ya, siswa tidak memahami persoalan fikih, nanti dikaitkan bagaimana cara mereka supaya paham, bagaimana mereka membuat materi supaya mereka bersemangat belajar, kemudian bagaimana cara mengevaluasi mereka, apakah pakai evaluasi berbasis masalah, kemudian evaluasi autentik ataupun formatif. Itu kan cara-cara yang kita lakukan supaya siswa itu berpartisipasi aktif dalam pembelajaran kita. Nah, ya, masalah yang Bapak sudah ungkap sebelumnya itu tidak ada persoalan. Yang penting Bapak Ibu kaitkan dengan evaluasi. Begitu ya, Bapak Ibu ya. Kaitkan saja yang udah ada itu dikaitkan saja. Dikaitkan dengan materi modul Pak. Kemarin misalnya Bu Istiqomah berarti dikaitkan dengan teori belajar kan begitu. Artinya memandang kasus. Nah, misalnya itu berarti untuk pengambilan masalahnya diambil dari sudut pandang teori belajar. Berarti nanti ini kita ngambilnya dari sudut pandang evaluasi gitu Pak ya. Bisa di masalah, bisa di solusi. Gitu ya, bisa. Sebenarnya Bapak mau melanjutkan yang teori belajar kemarin pun bisa, nggak ada masalah. Tapi dikaitkan dengan evaluasi, di mana ditambahkan. Misalnya masalahnya ada 3 nih. Menurut teorinya siapa, misalnya begini. Tapi ada juga persoalan evaluasinya di situ, persoalan tadi itu seperti ngantuk, tidak konsentrasi. Nah, itu kan teori belajar kan tidak akan bisa dilepaskan daripada teori-teori yang lainnya, misal evaluasi, asesmen, kemudian pengukuran dan lain sebagainya ya. Ini kan hanya alat. Evaluasi dan pengukuran ini kan hanya alat untuk apa? Untuk menilai keberhasilan siswa dalam konteks apapun. Sehingga Bapak Ibu mestinya gampang sekali gitu ya.
Gampang untuk mengaitkannya itu gampang. Karena tidak ada mata pelajaran yang tidak dinilai kan. Tidak ada mata pelajaran yang tidak diukur kan. Tidak ada mata pelajaran yang tidak dievaluasi. Maka konteks apapun yang sudah Bapak Ibu lakukan kemarin, tinggal dikaitkan sedikit saja dengan konteks evaluasi pembelajaran. Supaya Bapak Ibu mudah. Saya sih oke saja kalau Bapak Ibu ingin bikin baru, tidak ada masalah. Tapi mungkin jadi berat kan? Lebih baik dilengkapi, kemudian setelah dilengkapi dikaitkan dengan evaluasi pembelajaran. Tapi hati-hati karena kalau Bapak Ibu menggunakan tugas sebelumnya biasanya terdeteksi plagiasi. Karena kan sudah Bapak Ibu upload di dalam sini. Itu hati-hati. Bahasanya diubah di parafrase. Itu yang sering kedeteksi. Kenapa kok saya sampai 60% Pak? Ya karena tugas dosen yang lain dimasukkan ulang. Itu kan kedeteksi karena barangnya ada di sini. Dia tinggal nyari aja, di compare-nya saja. Nah, begitu ya Pak ya? Ya, Ya. Lanjut, masih ada? Kalau sudah jelas semua, kita selesaikan ya. Biar Bapak Ibu fokus, perhatikan tadi kalau menyelesaikan tugas, ini jangan dianggap beban ya. Kita kan sama-sama pendidik ya, Bapak Ibu guru, saya dosen. Kita anggap saja ini adalah media kita untuk meningkatkan diri, mengupgrade diri kita. Pak, Ya Pak? izin. Untuk tugas itu biasanya ini sama dengan kemarin ya. Biasanya teman-teman ini rata-rata mulai mengerjakan sore Pak, karena pagi ini biasanya tetap ngajar. Meskipun ada diizini libur sebenarnya, tapi Iya. atau di pesantren ini kan ya gimana ya, jadi sulit lah untuk meninggalkan itu. Baik Pak. Ya nggak apa-apa Pak. Yang penting Bapak kerjakan hari ini setidaknya 2 resume itu selesai. Besok pagi 2 resume selesai. Itu ya. Habis itu sorenya begitu ya. Jadi prosesnya tidak usah terlalu saklek. Tapi juga jangan diabaikan. Kita santai tapi tetap serius kayak gitu. Di hari ketiga saya berharap di pukul 9 malam itu sudah selesai semua. Biasa saya nunggu sampai jam 10, jam 11 gitu ya. Nah, pernah juga saya di kelas lain itu sampai besoknya. Saya udah ingatkan berkali-kali tapi tidak ada progres. Nah, bagi yang tidak terlalu sibuk, berikan tugas saja kepada siswanya. Tapi kalau pesantren kan boarding school, jadi agak berat ya kalau ditinggalkan. Sehingga harus diperhatikan betul. Nah, tapi bagi yang sekolah swasta, yang tidak pesantren, yang non pesantren, mungkin diberikan tugas apakah, mengerjakan tugas apa gitu siswanya. Nah, Bapak Ibu juga mengerjakan tugas, tetap hadir di situ, tapi sama-sama silent, dia siswa kerja, Bapak Ibu juga kerja, begitu. Tidak terlalu, bapaknya tidak aktif, tidak perlu aktif buat tugas begitu. Apakah problem based learning atau apa, begitu ya. Baik, tidak ada lagi. Kalau tidak ada kita akhiri ya. Bagi Bapak Ibu yang tidak berhalangan segera, jangan tunggu malam. Ya, Ibu-ibu nggak ada ini, masalahnya nggak ada ya. Oke, sudah cukup. Oke, kalau sudah cukup, kita akhiri untuk sesi video konferen. Oh iya, saya mohon untuk angkat disertasi saya. Minta tolong share ke temannya Bapak Ibu. Mungkin di sekolahnya ada beberapa guru. Karena saya kuliah S3 di Universitas Negeri Yogyakarta. Sampel itu diperlukan 1.500. Jadi saya masih sangat sangat memerlukan bantuan Bapak Ibu. Teman-temannya tolong minimal 5 atau 3 lah dari teman-temannya di sekolah itu yang membantu mengisi ya. Saya sangat berterima kasih. Itu sangat membantu saya menyelesaikan langsung di share gitu ya. Pokoknya dipantau lah biar mereka ngisi gitu. Ini betul-betul saya sangat butuh bantuan Bapak Ibu. Saya berterima kasih sekali. Mungkin ini pertemuan pertama dan terakhir kita di Pikon ya. Saya mohon maaf jika ada hal yang tidak berkenan. Dan terima kasih juga atas bantuan Bapak Ibu untuk ngisi angket saya. Insya Allah saya berharap Bapak Ibu semua lulus. Dan saya tidak berharap satupun gagal ya.
Kerjakan saja tugasnya. Perhatikan jangan sampai di atas 50 tingkat kemiripannya. Jika di atas 50 langsung diperbaiki. Jangan tunggu saya umumkan di grup ya. Karena saya ingin Bapak Ibu semua nanti tersertifikasi guru. Kalau lulus PPG kan tersertifikasi gajinya naik 2 kali lipat gitu ya. Sampai 3 kali lipat. Hanya ini yang bisa saya sampaikan. Terima kasih atas partisipasi Bapak Ibu. Dan saya akhiri. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita akhiri ya Bapak Ibu ya. Ya, Pak. Ya, Pak. Selamat bekerja, selamat berjuang. Mudah-mudahan semuanya merdeka. Amin. Merdeka, Pak. Amin ya rabbal alamin. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Oke. Mudah-mudahan sehat Akhirnya. walafiat. Amin ya Allah. Amin amin. Amin ya Allah.